Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa memahami apa itu gap riset dan apa itu novelty, ya, konsep dan kira-kira apa sih bedanya dalam sebuah penelitian, terutama untuk penelitian yang akan kita lakukan. Ya, yang pertama kita lihat ya, kalau yang disebut dengan gap riset itu adalah kesenjangan yang perlu kita temukan dalam penelitian sebelumnya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada aspek tertentu yang belum diteliti atau belum dikaji secara mendalam. Adapun novelty itu artinya unsur kebaruan atau temuan baru dalam penelitian kita yang membedakan penelitian kita dari penelitian sebelumnya, ya. Nah, gap riset itu tujuannya agar kita bisa mengidentifikasi kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa menentukan ya area penelitian baru yang bisa kita ambil sebagai celah penelitian. Sedangkan novelty penelitian dari sisi tujuan agar kita sebagai peneliti bisa menawarkan sesuatu yang baru dalam penelitian. Baik kebaruan teori, kebaruan metode, kebaruan pendekatan, kebaruan objek kajian, kebaruan populasi, kebaruan pengetahuan, ya, itu namanya novelty. Nah, dari sisi sumber, gap research itu bisa kita temukan melalui analisis literatur, mengidentifikasi kekurangan atau celah dari penelitian terdahulu. Sedangkan novelty itu ditemukan dengan kita langsung melakukan penelitian terhadap fenomena yang mungkin sedang berkembang atau teknologi yang sedang berkembang atau kita mengaplikasikan metode baru. Jadi novelty itu kita temukan setelah kita melakukan riset, ya. Nah, misalnya ya, gap riset. Jika penelitian sebelumnya tentang penggunaan teknologi, ya, apakah AI misalnya dalam pengolahan limbah itu hanya menggunakan baterai misalnya, maka gap riset bisa mengarah pada penelitian menggunakan sumber energi lain. Mungkin bisa kita gunakan solusinya, oh pakai tenaga surya bisa gitu ya. Oh atau pakai tenaga air misalnya. Nah, sehingga dia lebih ke ramah lingkungan. Nah, sedangkan novelty-nya jika penelitian sebelumnya melakukan eh, teknologi A misalnya dalam pengolahan limbah, maka novelty-nya bisa berupa pengembangan teknologi A, tapi dengan fitur tambahan yang lebih efisien. Jadi kita bisa menambah, teknologi A tadi, atau malah kita bisa mengganti teknologi A dengan teknologi B, ya. Jadi ada kebaruan yang kita lakukan. Nah, kebaruan itu namanya novelty. Misalnya setelah gap riset-nya kita temukan bahwa selama ini pakai baterai. Nah, berarti, belum ada yang lain yang belum ditawarkan oleh peneliti sebelumnya, maka kita mencoba menawarkan pembaruan dari teknologi yang ada, misalnya atau misalnya teknologi lain yang bisa kita tawarkan. Nah, secara praktis biasanya gimana cara menemukan gap riset dan novelty penelitian? Nah, gap riset itu kita lakukan, kita temukan dengan cara melakukan studi literatur ya, supaya kita punya identifikasi kekurangan penelitian sebelumnya, bisa juga kita amati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mana yang belum diterapkan dalam penelitian sebelum-sebelumnya. Termasuk Anda perlu menganalisis hasil penelitian terdahulu dan mencari aspek yang belum dijelaskan secara mendalam. Nah, sedangkan menemukan novelty, Anda perlu mengembangkan teori baru atau memodifikasi teori yang ada, ya. Atau bisa menggunakan metode atau pendekatan baru dalam penelitian. Bisa juga Anda mengadaptasi penelitian terdahulu, tapi variabelnya atau konteksnya Anda buat berbeda, gitu ya. Nah, lalu apa pentingnya gap riset dan novelty dalam penelitian, ya? Kalau gap riset itu membantu Anda sebagai peneliti untuk menentukan arah penelitian yang relevan, sehingga Anda memiliki nilai tambah atau distingsi, ya, apa yang membuat Anda istimewa, dibanding bagi penelitian terdahulu, terutama kontribusi Anda dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan novelty itu penting untuk memastikan bahwa penelitian Anda punya kontribusi baru bagi keilmuan dan masyarakat, sehingga tidak hanya mengulang atau mereproduksi penelitian-penelitian sebelumnya.